Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta rahmat yang berlimpah untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 7, sesi 602, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok 7, yaitu saya sendiri, Sufi, Rama Daniel, Cika Melani. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Daniel. Kepada Daniel, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 7. Yang pertama itu, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR. Kedua, pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Bunyinya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis besar daripada kehaluan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi pasal 3 dengan 3 ayat. Pasal 3 dengan bunyi itu pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan pasal 19 yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah pasal 22C. Yang bunyinya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah di setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedua dudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anatomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatan yang syaratnya dan tata cara diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Kepada Jessica disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Daniel. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi demokrasi bersumber dari Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita lambangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini ketengahan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi yang dengan kemakmuran. 10, demokrasi yang berkeadilan. Yang ketiga yaitu rangkuman tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Ketiga, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh Presiden, DPK, DPR, DPR, atau lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Berikutnya, fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, pertama, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyesuaikan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Ketiga, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Terakhir, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Berikutnya yaitu demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama itu prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan ketimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait. Yang kedua, prinsip reasonableness, artinya
Dalam melakukan pertimbangan bersama, hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Yang ketiga, prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan. Artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama. Dan demi memiliki kebebasan dalam penyampaian pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka, serta kesediaan untuk mendengarkan. Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya hadir dari musyawarah, bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan selanjutnya yaitu praktek kewarganegaraan. Praktek kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama praktek kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu perilaku, berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya yaitu terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari bermacam-macam suku bangsa di kampung. Yang kedua yaitu praktek kewarganegaraan toleransi. Perilakunya yaitu tidak memilih-milih dalam berteman. Dampaknya memiliki banyak teman. Solusinya mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu praktek kewarganegaraan gotong royong. Perilakunya yaitu kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya kampung menjadi lebih bersih dan terawat. Solusinya yaitu kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Maaf jika ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.